Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali lagi kami hadir dalam program Palembang Menyapa. Untuk kesempatan hari ini tentunya di hari Rabu 19 November 2025. Dan tentunya Palembang Menyapa juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Saya Esi dan juga rekan Bintoro yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, menjelang akhir tahun 2025, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil berbagai langkah strategis guna mengendalikan inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat ya. Nah, dalam menghadapi dinamika harga dan tekanan ekonomi, upaya terkoordinasi ini tentu menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasar dan juga daya beli masyarakat. Tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini yakni seputar langkah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kendalikan inflasi di akhir tahun. Kami juga menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan pagi hari ini dalam program Palembang Menyapa. Langsung saja ini Asi perkenalkan, ada Ibu Insinyur Siti Zulfia MM, Kasih Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Siti Zulfia. Selamat pagi Mbak. Boleh mendekat ke mic Ibu Siti Zulfia supaya suaranya lebih stereo ya. Oke, ini juga ditemani oleh Ibu Titu Indrawati SST SE MSI, statisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Esi, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ya. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu Siti Zulfiah dan juga Ibu Titu ya sudah hadir langsung tentunya di studio Pro 1 RRI Palembang. Lebih kurang hingga 1 jam ke depan ya, kita mengajak pendengar juga untuk bergabung dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Juga tentunya Palembang Menyapa kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi pendengar juga bisa ikutan bertanya ya, interaktif juga melalui kolom live chat di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan tentunya juga bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store-nya. Jadi siaran ini juga bisa dengarkan dimanapun dan juga kapanpun ya melalui RRI Digital. Baik, ke Ibu Titu dulu ya. Ini kalau berbicara mengenai tingkat inflasi ya di Sumatera Selatan khususnya di bulan Oktober kemarin ya Ibu Titu, seperti apa nih? Kalau bulan Oktober ini kita kan dalam menghadapi ya Mbak ya, strategi dalam menghadapi Nataru ya, akhir tahun itu yaitu bulan November dan Desember ya kan. Kalau lihat dari trennya ya Mbak ya, itu dari tahun ke tahun itu selalu mengalami kenaikan. Jadi ketika November itu naik, kemudian nanti di Desember itu apalagi, karena yang naik itu tidak hanya bahan makanan, pasti ada transportasi, yaitu antara lain angkutan udara, itu pasti tiket kan, karena itu libur besar ya, libur besar, terus kemudian ada hari keagamaan, jadi pasti banyak masyarakat itu yang pulang ke kampung istilahnya ataupun berlibur. Nah, kalau dari trennya ya Mbak ya, itu selalu mengalami kenaikan. Nah, permasalahannya adalah pada Oktober ini saja kita sudah year on year-nya itu sudah melewati belum melewati ya, masih dalam range aman. Makanya pemerintah kemarin itu Pak Gubernur itu sempat lumayan panik istilahnya, karena kita sudah mendekati range yang bukan range yang ditetapkan ya, tapi kan range yang ditetapkan pemerintah itu 2,5 plus minus 1. Jadi istilahnya itu inflasi yang stabil atau yang bagus itu antara 1,5 plus 3,5 ya, antara itulah. Nah, kita year on year-nya itu sudah 3,49 Mbak. Jadi ini tergantung 2 bulan lagi nih, November dan Desember, bagaimana itu kenaikan atau inflasinya harganya. Bisa Mbak lihat sendiri ya kan, sekarang apalagi minggu ini ya,
Kalau kemarin saya periksa, kemarin pas banget saya lagi pengawasan ke Oki, itu barang-barang itu sudah mulai naik. Seperti contoh bawang merah itu naik, cabai merah, cabai rawit itu naik. Padahal di bulan Oktober kemarin itu cabai itu sudah mulai banyak, istilahnya dia harganya sudah mulai turun. Nah ini di bulan November ini saja sudah naik, bagaimana nanti ketika di bulan Desember? Mungkin kita perlu lihat ya, mungkin pemerintah juga perlu mengambil beberapa langkah istilahnya ya. Kalau dari bulan kemarin itu memang pemerintah itu sudah mengambil langkah, Mbak. Salah satunya contohnya itu adalah kerjasama antar daerah ya Bu ya. Ibu ikut nggak salah, kalau nggak salah ke Sumatera Barat, Padang. Jadi dia kita melakukan memasok istilahnya bertukar komoditas istilahnya itu mulai dari bawang merah ya Bu ya, kemudian cabai kalau nggak salah itu kita mengadakan semacam kayak MOU antara Sumatera Selatan dengan Sumatera Barat. Mungkin itu merupakan salah satu gerakan dari pemerintah ya provinsi khususnya Sumsel itu untuk mengantisipasi kenaikan dari harga komoditas tersebut gitu Mbak. Oke, ini dalam melaksanakan tugasnya ya Ibu Titu, mungkin pendengar juga boleh tahu seperti apa sih teman-teman dari BPS Provinsi untuk bisa menganalisis dari data-data yang diterima tentunya. Sebenarnya kalau BPS ya Mbak ya, tupoksinya itu cuma satu Mbak, memotret kita nih. Jadi kami ini melakukan pencacahan istilahnya, menyatat harga-harga bahan pokok, dan yang penting itu bahan-bahan pokok itu, jadi dia itu kita catat istilahnya harganya tiap minggu Mbak. Jadi kita melakukan analisis itu dari situ. Jadi pemerintah itu juga mau tahu, karena kami tidak sembarang hanya mencatat istilahnya ya, ada pedagang kita datengin kita catat, itu tidak. Karena kita sudah terstruktur Mbak, metodologinya itu sudah ada. Mulai dari pemilihan pasar, kemudian komoditas yang kita pantau harganya. Jadi dalam penghitungan inflasi itu nggak sekedar mencatat harga Mbak. Jadi kita lakukan pencatatan itu per minggu, kemudian komoditasnya itu tertentu. Kalau dari BPS ya untuk penghitungan itu 425 komoditas Mbak. Bisa bayangin kan? 425 komoditas ya, luar biasa ya. Oke. Seperti itu Mbak. Baik, kita ke Ibu Siti Zulfiah ya. Ini kalau dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri pasti sudah melakukan upaya ya untuk bisa meningkatkan produksi pangan dalam upaya juga tentunya untuk menekan laju inflasi ini. Seperti apa upaya yang dilakukan Ibu Siti? Baik, terima kasih Mbak. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Titu, bahwa inflasi kita, tapi belum ya Bu ya, belum masih 3,49, batasnya di 3,5. Jadi menaik terus. Memang kita perlu antisipasi Mbak untuk yang akhir tahun ini, terutama di bulan Oktober dan mulai Oktober lah mungkin ya, mulai Oktober sampai Desember, apalagi di Desember ini nanti kan kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Nah, selama ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebenarnya di dalam untuk pengendalian inflasi ini, kita juga selain kita berkoordinasi, artinya memang terus mengikuti baik rapat-rapat teknis yang diadakan oleh TBID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, selama setahun ini, baik dari mungkin dari Bank Indonesia, ada dari BPS juga, dan OPD-OPD terkait seperti Dinas Perdagangan, selain kami kan, kemudian Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, dan ada juga Satgas Pangan dan lain-lain. Nah, untuk akhir tahun ini, khususnya untuk menjelang Nataru ini, memang apalagi tadi dijelaskan oleh Ibu Titu bahwa inflasi kita sudah cukup tinggi ya Bu ya, tetapi memang masih di bawah nasional. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, yang melalui Dinas Ketahanan Pangan kami telah melakukan beberapa aksi untuk kita harapkan dapat untuk pengendalian inflasi. Di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan juga berkolaborasi dengan tim pengendalian inflasi daerah. Kami telah mengadakan operasi pasar murah
ada juga yang disebut dengan gerakan pangan murah. Nah, itu telah kita lakukan selama setahun ini. Khususnya untuk yang akhir tahun ini kami masih ada lagi pengalokasian untuk gerakan pangan murah selama 4 kali. Jadi kita jadwalkan nanti besok kebetulan Bu akan ada gerakan pangan murah kita di daerah Kertapati. Jadi kita di halaman perumahan Remco di daerah Simpang Sungki, mungkin Ibu tahu. Nah, di sana kan banyak mungkin artinya masyarakatnya cukup padat dan mungkin juga banyak masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, kami harapkan nanti pada pelaksanaan gerakan pangan murah besok bisa berjalan dengan efektif dan juga masyarakat terbantukan untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang di bawah harga pasar dengan kualitas yang baik. Bahan pangannya apa aja Ibu Bahan Siti? pangannya kita kan karena ini yang mendukung untuk inflasi ini biasanya bahan pangan pokok dan penting ya Ibu Titik ya. Ya. Nah, artinya besok yang kita dijual, kita mengundang vendor-vendor ataupun distributor-distributor. Pertama yang menjadi mitra kita ini adalah Bulog. Nah, Bulog memang terkenal mungkin sudah ada beras SPHP-nya. Beras SPHP ini dengan kualitas medium itu dijual dengan harga per 5 kg 57.000. Nah, untuk sedangkan untuk harga eceran tertinggi kita untuk Provinsi Sumatera Selatan beras medium ini sudah di harga 13.500. Nah, artinya nanti dengan 5 kg itu kita jual seharga 57.000, itu masih di bawah harga head, karena head untuk SPHP sendiri adalah Rp12.500, seperti itu. Kemudian ada juga nanti kita jual minyak kita. Jadi minyak kita ini memang adalah minyak subsidi dari pemerintah yang dijual dengan harga di bawah head, karena harga head sendiri untuk minyak goreng itu adalah di 15.700. Untuk besok mungkin kita bisa jual di harga 14.700 sampai dengan Rp15.000, seperti itu. Kemudian juga untuk yang komoditas yang lain, yang bahan pangan pokok yang lain, seperti telur ayam besok kita jual dengan harga kandang, daging ayam segar mungkin langsung dari artinya pemasok yang biasanya dari pasar tani. Kami mengikutkan juga pasar tani dari Dinas Pertanian kan, dan menjual juga sayuran dan buahan yang lain seperti tadi kata Ibu Titu. Mungkin biasanya di akhir tahun ini kan bawang merah dan cabai merah itu Bu yang tinggi ya, naik ya. Nah, itu sudah kita antisipasi. Nah, itu yang langkah yang paling ini mungkin ya Bu ya, walaupun nanti enggak seluruhnya akan mudah-mudahan tapi tetap bisa mengendalikan inflasi lah, karena bahan pokok dan penting kan itu yang kita jual besok itu kan. Selain itu juga rapat-rapat pengendalian inflasi daerah ini dari Kemendagri kan setiap hari Senin dilakukan, malah se-Indonesia itu yang diikuti oleh tim TPID seluruh Indonesia. Nah, di sana dibahas, kami juga sering mengikuti bersama dengan tim TPID Sumsel kan, dibahas tentang kenaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan dari pemerintah bisa melihat mungkin poin-poin mana yang bisa akan mengendalikan inflasi tadi. Dan juga tadi kalau dari BPS kan hanya potret ya Bu ya, kata Ibu ya, artinya memang dari kita bersamalah mungkin Mbak, tugas kita bersamalah sebagai pemerintah daerah masing-masing bersama dengan tim OPD lain-lain, terutama untuk yang TPID ini tadi kan, karena tim pengendalian inflasi daerah. Selain itu juga memang kita ada kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Titu, baru-baru ini memang antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat kita mengadakan MOU kerjasama antar daerah khususnya bahan pangan pokok. Jadi kita mungkin karena di Sumatera Barat itu ada wilayah yang bawang merah yang terkenal, selain kalau bagian Sumatera kan bawang merah ya, karena kalau kita sendiri bawang merah kita untuk Sumatera Selatan sebenarnya cukup, tetapi mungkin
apa namanya, bukan di daerah kita nih Sumsel nih bukan yang penghasil utama lah mungkin produksinya kan untuk bawang merah. Jadi memang nanti rencananya melalui KAD kemarin sudah, tapi Kota Palembang yang melaksanakan langsung diangkut sebanyak 16 ton kalau tidak salah kemarin, dari daerah di Sumatera Barat namanya Alahan Panjang, nah dibawa ke kita. Nah ini ongkos angkutnya itu yang nanti ditanggung, artinya fasilitasi distribusi pangan istilahnya ini Mbak disebut itu. Jadi ongkos angkut ini yang ditanggung oleh kan kita ada pelaku usahanya mungkin langsung B2B kan antar mereka, dan nanti ongkos angkutnya itu yang nanti dibantu oleh Bank Indonesia biasanya, atau mungkin juga dari dinas yang kami mungkin yang ketahanan pangan, tapi provinsi sendiri belum melakukan itu, ada yang namanya fasilitasi distribusi pangan. Jadi nanti ditanggung ongkosnya sehingga harga yang di sana karena sudah ditanggung ongkosnya, diharapkan nanti di sini harganya tidak naik. Jadi tetap dengan harga yang di sana karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, seperti itu Mbak yang kita lakukan. Oke, baik Ibu Siti, ini kalau biasanya ya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari operasi pasar murah, gerakan pangan murah, ini kan biasanya sangat masyarakat sangat antusias gitu ya. Nah ini kalau dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri, persediaan atau stok yang biasanya disiapkan gitu ya untuk satu kali pelaksanaan ini berapa banyaknya sih? Oh iya. Jadi kita untuk gerakan pangan murah itu kan kita mengajak distributor maupun vendor-vendor yang lain yang terkait dengan bahan pangan pokok tadi. Untuk yang kerjasama dengan Bulog beras SPHP itu sekali kita melaksanakan gerakan pangan murah sekitar 3 sampai 5 ton lah, itu yang paling banyak untuk yang beras SPHP. Kemudian untuk komoditas minyak mungkin antara paling banyak lah mungkin 500 kilo ya, atau liter kalau untuk minyak kan 500 liter. Kemudian untuk telur ayam di kisaran sekitar 200 sampai 300 kilogram. Gula pasir mungkin di sekitar itulah, sekitar 200-300 kilogram. Dan juga kita yang bawang, nah untuk yang cabai merah dan bawang merah, nah ini kita kadang-kadang memang tidak terlalu banyak ya, karena memang mendatangkan dari produsennya itu. Khusus untuk yang bawang merah memang kita tidak menghasilkan kan daerah Sumsel ini, tapi memang kita ada distributor. Nah distributor ini yang kita artinya bukan masih kesulitan ya, memang distributor bawang ini yang di daerah Jakabaring itu, pada saat dia kan jualannya mereka kan tengah malam Mbak. Nah sering pagi hari itu mereka yang kesulitan, malah mereka istirahat justru pagi hari, sedangkan kita melaksanakan gerakan pangan murahnya kan dari pagi sampai siang. Nah sehingga mereka tidak bisa langsung datang, jadi kami paling-paling tidak terlalu banyak untuk yang bawang merah dan cabai merah itu, kami mewakilkannya kepada yang namanya kelompok pasar tani yang dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, seperti itu Mbak. Oke, untuk pelaksanaan besok nih gimana, mungkin ada teknisnya seperti apa masyarakat yang ingin mendapatkan harga pangan yang murah itu? Oh ya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik RT maupun kelurahan Ogan Baru di sana Mbak. Jadi kami sudah berkirim surat dan juga sudah mendatangi. Terus kami juga menyebarkan melalui infografis Mbak. Di infografis itu kita sebutkan tanggal pelaksanaan, jam pelaksanaan, kemudian juga komoditas-komoditas yang akan dijual beserta harganya. Selanjutnya kita sebarkan melalui medsos-medsos yang ada, baik melalui IG, mungkin melalui WA grup. Dan kita juga sebarkan, minta tolong daerah kelurahan sana agar nanti menyebarkan infografis itu terutama untuk masyarakat sekitar Kecamatan Kertapati. Mungkin itu saja yang baru kita lakukan. Oke, dengan tentunya
tetap mengikuti aturan ya Ibu Ya. Siti ya, karena biasanya kalau kita lihat gitu ya operasi pasar gerah gitu ya, gerakan pangan murah ini biasanya sangat antusias masyarakat untuk bisa mendapatkan harga kebutuhan pangan itu dengan eh, hal-hal yang mencegah tentunya hal-hal yang tidak diinginkan ya Ibu Siti Zulfia. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon ya, kami tunggu 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tema yang kami hadirkan di pagi hari ini seputar langkah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengendalikan inflasi di akhir tahun. Baik, kita kembali ke Ibu Titu ya. Ini Ibu Titu, kalau untuk rekomendasi tentu yang diberikan dari BPS bagi pemerintah provinsi untuk langkah selanjutnya dalam menjaga stabilitas harga, ini apa saja nih yang bisa disampaikan? Kalau kami itu kan karena itu ya Mbak ya, yang tadi saya bilang kan tupoksinya itu memang BPS itu hanya memotret untuk apa, potret itu kita kasih ke pengambil kebijakan, karena yang berwenang istilahnya itu adalah mereka. Makanya kami hanya bisa istilahnya dari tren harga tersebut kita kasih rekomendasi nih, kayak misalnya setelah dari kita olah nih datanya tuh per tahun, tiap tahun itu kalau di Sumsel, Provinsi Sumsel ya khususnya itu komoditas yang akan mengalami kenaikan itu di akhir tahun itu khusus mengerucut, istilahnya dia akan terus berulang, itu adalah telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, angkutan udara, tadi saya bilangnya tomat, gula pasir, dan emas perhiasan. Untuk emas perhiasan sendiri Mbak, kita kan nggak bisa ya, istilahnya pemerintah pun juga nggak bisa nih ngasih gerakan yang untuk mengendalikannya. Kenapa? Karena emas perhiasan itu tuh tergantungnya itu dengan harga logam mulia Mbak. Jadi ketika harga logam mulianya naik, itu mau nggak mau kita pasti ikut naik. Nah, gimana rekomendasi kita ini untuk bahan pokok, kita bisa memberikan rekomendasi. Contoh tadi, Pak ini loh nanti akhir tahun nih bawang merah, cabai merah, telur, tomat gitu istilahnya, itu ada kenaikan, minta tolong ada misalnya contoh satu tadi kerjasama antar daerah, biar pasokan di Provinsi Sumsel itu aman Mbak. Jadi itu kita ngasih rekomendasi itu. Terus kemudian kalau untuk angkutan udara, nah ini hal juga yang mungkin agak susah untuk dikendalikan ya, istilahnya pemerintah daerah itu agak susah. Kenapa? Karena contoh kasus aja kemarin Presiden Prabowo pernah kan pada tahun ini mengeluarkan kebijakan nih, dia menurunkan untuk kalau nggak salah pas Lebaran ya, itu Lebaran Idul Fitri itu diturunkan tiketnya, diskonnya itu hanya pada saat di awal kalau nggak salah, awal apa akhir bulan Lebaran itu. Nah itu kita memang tidak bisa berpatokan pada Pemda, tapi Pemprovnya ya, tapi ke pemerintah pusat. Jadi ada misalnya rekomendasi itu kita bisa kasih ke pemerintah Provinsi Sumsel, tapi untuk beberapa komoditas lain yang memang tiap tahun istilahnya itu memang keluar di akhir tahun itu mengalami kenaikan, nah itu agak susah Mbak. Jadi kita cuman bisa menyarankan ini loh komoditas-komoditas yang setiap tahun di akhir tahun itu mengalami kenaikan. Nah dipersilahkan nih kebijakan pemerintah Provinsi Sumsel kebijakannya mengeluarkan suatu kebijakan apa. Nah itu dikasih sepenuhnya ya ke yang berwenang, yaitu Pak Gubernur. Mungkin Pak Gubernur memerintahkan beberapa OPD seperti kebijakan kerjasama antar daerah itu ya Bu ya. Terus kemudian gerakan pangan murah ya Bu ya, itu juga bisa. Nah mungkin kalau saya sih rekomendasinya kalau BPS itu cuma bisa ya itu tadi Mbak, kita ngasih beberapa komoditas itu karena itu terus berulang. Tapi kalau untuk emas sama angkutan udara itu agak susah memang. Mungkin kalau misalnya seperti kan ada BI nih,
dalam tim pengendalian inflasi daerah itu ada BI, Bu. Nah, mungkin dari BI mungkin bisa memberikan suatu kebijakan, misalnya ngasih subsidi tiketnya, jadi kita bisa tidak mengalami kenaikan tiket ya, itu juga bisa. Atau misalnya dari pemerintah itu menambahkan rute, istilahnya mewajibkan penambahan rute, bukan penambahan rute, penambahan jalur penerbangan ya. Jadi tiket itu tidak lagi tinggi kalau sudah banyak, istilahnya seperti itu, Mbak. Oke, baik Ibu Siti dan juga Ibu Titu, nanti kita akan lanjutkan dialog kita dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, kami tunggu peran sertanya. Sudah tersambung, kita langsung saja sapa ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi. Ya, Pak Zakaria di Kenten ini ya. Silahkan Pak Zakaria, ada komentarnya, ada pertanyaan, silahkan. Iya, terima kasih. Mau tanya ke mana ya? Ke Dinas Tanaman Pangan ya? Ketahanan pangan. Sama atau tadi itu kan boleh siapa yang bisa menjelaskan masalah ini Mbak Esi ya? Saya mau tanya gini Bu-ibu yang terhormat, mau tanya masalah soal inflasi ini kan, kemarin kan masalah kenaikan harga ini satu penyebabnya dari makan bergizi gratis. Katanya pemerintah akan menyediakan khusus stok masalah soal persediaan barang itu. Bagaimana selama ini ininya pelaksanaannya di lapangan, karena sekarang masyarakat sekarang sulitan, masalah harganya terus naik, dan juga mungkin juga antisipasi kenaikan dari harga dari Dinas Tanaman Pangan, mungkin supaya jangan terus naik, supaya masyarakat jangan ada kesulitan. Mohon tolong penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya ya Pak Zakaria yang ada di Kenten nih, boleh langsung ditanggapin. Ibu Siti atau Ibu Titu nanti boleh menambahkan ya, ini kenaikan harga atau inflasi ini dikarenakan MBG katanya gitu ya. Ini sepertinya suara hati dari banyak masyarakat juga gitu ya. Gimana nih komentarnya? Ya baiklah, terima kasih Pak Zakaria ya dari Kenten tadi ya. Sebetulnya kalau untuk yang program makan bergizi gratis, memang kita tahu itu adalah program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Tetapi memang turunnya ke provinsi-provinsi itu mereka ada langsung istilahnya itu koordinator yang untuk MBG ya provinsi. Nah untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sendiri, kami memang artinya sebenarnya bukan tidak dilibatkan ya, tetapi memang karena mungkin ini namanya program baru. Jadi memang sosialisasi dari yang istilahnya itu KPPG ya, mereka itu ya belum menyeluruh, artinya seperti itu. Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sendiri memang tidak mengurusi soal yang makan bergizi gratis. Kita hanya saja memang ada koordinasi antar yang dari MBG ke dinas kita, seperti di bidang kita kan ada bidang konsumsi dan keamanan pangan. Nah ini kita untuk yang bidang konsumsi dan keamanan pangan ini artinya sudah pernah bekerja sama juga dengan MBG untuk memeriksa dapur-dapur mereka. Kan mereka itu dari yang untuk makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ini ada dapur-dapurnya yang persyaratannya mungkin dari segi sanitasi, keamanan, nah itu dari dinas kita yang melihat itu. Tetapi kalau untuk ketersediaan, karena memang kemarin kami juga melaksanakan FGD dan mengundang juga dari MBG. Nah memang untuk yang ketersediaan bahan-bahan bakunya ini mereka yang langsung memesan dan ada yang ditunjuk langsung seperti itu. Nah, memang diharapkan yang ditunjuk langsung ini mungkin mencari ke produsen mungkin untuk menekan harga, dan juga kalau kita tidak tahu juga ya Bu ya, karena kita artinya untuk Pak Zakaria tadi, kita untuk yang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini belum terlibat langsung dengan yang MBG. Nah, jadi mungkin sampai di situ yang bisa kami jelaskan. Kami hanya di
kantor kami memeriksa yang dapur-dapur tadi dari segi keamanan bahan-bahan bakunya saja seperti itu. Baik, ini kalau kita ke Ibu Titu gimana nih, teman-teman BPS mengamati nggak sih ini seperti kata Pak Zakaria gitu? Iya, benar Pak Zakaria. Jadi hasil amatan dari BPS sih, Mbak ya. Ini sebenarnya sudah dibahas ini kita kemarin dengan Mbak Tata ya, hostnya, dengan pengamat ekonomi kemarin itu Pak Bayuni kalau nggak salah. Jadi memang program MBG itu setiap kebijakan yang diambil oleh pimpinan itu pasti akan ada kelebihan dan pasti juga akan ada kekurangan. Mudah-mudahan kekurangannya segera dibenahi, yaitu ketika adanya program ini itu tidak diikuti dengan ketersediaan pasokannya. Jadi MBG itu kemarin kami ketika FGD dengan KPPG itu dilaporkan satu hari SPPG itu membutuhkan 230 peti telur ayam. Bisa dibayangkan, Mbak. Terus kemudian daging ayam rasnya itu berapa kilo ya, saya lupa. Itu butuh memang banyak. Sedangkan pemasok istilahnya untuk ayam itu hal perayaman itu antara daging dengan telurnya itu tidak diikuti dengan penambahannya. Jadi ini udah mulai dari bulan Oktober kemarin, Mbak. Jadi telur ayam dan daging ayam ras itu adalah salah satu menu wajib istilahnya di program bergizi gratis, makan bergizi gratis. Jadi mau nggak mau itu kebutuhan itu harus dipenuhi karena itu program dari Presiden ya, Mbak ya. Jadi seluruh distributor itu akan menyetok dulu ke SPPG, istilahnya ke dapurnya dulu, kemudian sisanya baru ke pasaran. Jadi memang efeknya itu ada hal tersebut. Jadi mengakibatkan harga karena langka di pasar itu harga tuh tinggi. Nah, untuk bulan ini, Mbak, dikarenakan mungkin sudah terdengar ya dari pemerintah ya. Jadi kemarin itu sempat ada isu, bukan isu sih sebenarnya, lebih ke himbauan. Jadi untuk menu di program makan bergizi gratis itu tidak lagi istilahnya kalau bisa jangan telur dan ayam. Diganti ke ikan atau misalnya protein lainnya adalah protein nabati. Jadi misalnya tahu, tempe. Nah, kemungkinan sih seperti itu, Mbak. Jadi hal tersebut itulah kita tuh mengeluarkan kebijakan, oh bagus nih, ada beberapa memang diuntungkan, tapi ketika tidak disiapkan ya, Mbak ya, dari hulu ke hilirnya gitu, kalau cuman pengen hilirnya aja, hulunya tidak dipikirkan, nah itu akan terjadi yang hal-hal seperti ini, kenaikan, kelangkaan, nah itu pasti. Jadi mungkin di beberapa peternak istilahnya ya, kalau distributor ayam dan telur itu mungkin sekarang sudah mulai bisa mengimbangi permintaan baik itu dari pasar maupun dari stok ke KPPG ya, ke dapur MBG-nya. Mungkin itu, Mbak. Baik, Ibu Siti Zulfiah juga Ibu Titu, nanti kita akan lanjut lagi ya dalam Palembang Menyapa. Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat
yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda, pendengar, masih dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan, kami tunggu peran sertanya di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tentunya kami tampilkan juga Palembang Menyapa ini via YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Kami masih terus bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Insinyur Siti Zulfia MM, Kasih Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada Ibu Titu Indrawati SST, SEMSI, Statistisi Ahli Media di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Baik Ibu Titu, juga Ibu Siti, ini juga kita bersama dengan pendengar via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang juga sudah menyampaikan atensinya untuk acara kita di kesempatan pagi hari ini ya. Kita bacakan atensi dari pendengar yang sudah bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ini dari Mbak Pur ya. Pagi RRI izin katanya perbanyak ritme pelaksanaan pasar murah jelang hari besar keagamaan. Kalau bisa di beberapa wilayah, jangan cuma di kelurahan atau di kecamatan. Nah ini gimana nih Bu Siti? Ya. Dari tadi ada 4 kali ya gitu ya Bu Tinggal pelaksanaannya. Sisanya ya. Silakan nih. Ya, baik, terima kasih Mbak. Untuk dari Mbak Pur ya ini tadi ya. Betul. Pertanyaan ya. Terima kasih atas masukannya. Memang kami berupaya artinya ya untuk pelaksanaan gerakan pangan murah ataupun operasi pasar murah ini bisa berlangsung selama setahun dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga khususnya untuk yang ini ya, untuk yang akhir tahun ini ya, insya Allah kami kalau dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri akan masih ada 4 kali lagi. 1 kalinya yang besok kan, nah terus 3 kali lagi. Selama ini kami juga artinya mungkin tidak tercover ya untuk seluruh jangkauan yang Kota Palembang ya, tapi kami sudah berusaha masing-masing di wilayah kecamatan kita di Palembang ini sudah pernah kami lakukan semuanya. Dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah beberapa tahun melaksanakan gerakan pangan murah. Okay. Nah selain kita juga mungkin ada dari Dinas Perdagangan nanti. Nah Dinas Perdagangan juga kami juga sudah sering berkolaborasi, artinya di tempat-tempat yang berbeda. Seperti itu. Baik Ibu Siti, Ibu Titu, kita ke penelpon yang sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwansyah ya ini ya? Iya betul. Iya, dari Bandung Timur nih. Silakan Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu narasumber. Ini tentang masalah pangan ya di sini. Memang pangan itu satu kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda tuh kan. Kalau perlu lapar dan besok kan nggak bisa. Tapi hal-hal yang lain kebutuhan seperti pakaian bisa juga ditunda kan. Ini kan pangan kan. Makanya di sini masalah pangan itu urusan yang sensitif sekali kan. Sehingga karena banyak keterpaksaan misalkan kelaparan mencuri karena perut kan. Itu saya kira kalau mencuri cuma sekedar kelaparan nggak apa, tapi kalau mencuri berdasi itu yang lebih membahayakan. Beginilah, harga bahan pokok atau harga pangan atau sembako
kok semakin kesini ibarat kita naik pohon, semakin tinggi pohon semakin susah untuk turun. Makanya di sini harga pangan walaupun sekarang bisa ada pasar murah ya Bu ya, itu tidak mengatasi, tidak untuk menjadikan sebagai kebutuhan pangan. Karena kan terbatas, tidak sangat terbatas. Itu yang membeli juga yang dibatasi kan, seperti itu. Makanya di sini harga pangan misalnya istilah sembako murah atau pasar murah, saya kira Bu tidak menjamin itu kan, tetap aja permasalahan mesti ada. Lebih baik cobalah kita bagaimana caranya para penguasa dalam bentuk kebijakan menekan harga daripada sekarang dijadikan sebagai pasar murah, bagi-bagi sembako atau bagi bansos. Saya kira itu tetap tidak menimbulkan masalah. Dari itu katakan udah naik pohon yang tinggi sudah tidak turun lagi. Makanya di sini pantas kalau ibu-ibu sekarang menjadi ngeluh gara-gara ada MBG jadi bahan pokok, padahal tidak ada kaitan. Wajar kalau ibu tidak ada, tapi dikaitkan ke sana gara-gara ada MBG. Nah itu bagaimana Pak Ibu? Saya saat mendapat sebuah pendapat dengan adanya pasar murah, jual bahan murah itu tidak mengatasi, tidak masih masalah. Bahkan jangan sampai seharusnya begini, kalau sudah mengganggu kepada mengatasi masalah tanpa masalah, jadi mengatasi masalah tambah masalah. Bagaimana Pak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah di Bandung Timur. Boleh ditanggapi Ibu Siti, juga nanti Ibu Titu juga boleh ya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Irwansyah ya dari Bandung. Terima kasih atas atensinya dan juga masukannya kepada kami, kebetulan hari ini jadi narasumber. Ya Pak, memang kami juga menyadari, artinya mungkin dari pemerintah, bahwa memang untuk menekan harga itu memang banyak sekali Pak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya mungkin nanti Ibu Titu bisa menambahkan karena yang mengelola data inflasi kan begitu ya. Nah, tetapi dan juga mungkin upaya kalau kami dari Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan saat ini mungkin memang melalui operasi pasar murah ataupun gerakan pangan murah itu Pak yang bisa kami lakukan. Nah, kami juga berharap nantinya juga mungkin dari pemerintah baik yang di provinsi sendiri maupun di pusat ada artinya aksi ataupun memang kebijakan-kebijakan yang bisa untuk menurunkan harga. Memang agak susah ya Pak ya kalau kita kami menyadari juga mungkin banyak masyarakat terutama yang menengah ke bawah artinya kesulitan dengan harga pangan yang memang bergejolak Pak seperti itu. Nah, kami memang pada saat ini memang itu yang dari kami khususnya yang Dinas Ketahanan Pangan, tapi juga mungkin dari kawan-kawan lain, mungkin kita memang harus ini ya Pak ya, tidak bisa sendirian, baik dari pemerintah, mungkin dari pelaku usahanya sendiri, baik swasta, BUMN, BUMD dan yang lain-lain, memang kita harus berkolaborasi dengan baik ya Pak ya, dan kita mungkin ya artinya nanti bisa kedepannya bisa untuk menekan harga ya, tapi memang harga ini tidak bisa untuk dilakukan seperti ini ya Pak ya, banyak sekali memang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mungkin tadi tambahan bisa oleh Ibu Titu, silakan Bu. Boleh. Silakan Bu Titu. Ya, terima kasih masukannya Pak Irwansyah ya yang dari Bandung. Karena kami memang dari pemerintah ya, mungkin tujuan dari gerakan pasar murah itu tujuannya apa terlebih dahulu? Itu adalah hanya ingin membantu istilahnya. Jadi memang benar ya, kalau yang namanya urusan perut itu memang tidak bisa disepelekan. Tapi pemerintah itu istilahnya hanya membantu. Jadi kita membuat kebijakan itu hanya membantu masyarakatnya, bisalah istilahnya meringankan sejenak ya, khusus misalnya di sekitar-sekitar yang memang ada pada saat event tersebut. Walaupun itu
tidak bisa membantu menurunkan, istilahnya menstabilkan harga yang sudah terlanjur tinggi. Tadi Bapak bilang juga kalau sudah naik itu susah turunnya. Kan memang seperti itu, Pak. Jabatan pun juga begitu kan Pak, kalau misalnya kita udah naik susah deh disuruh turun gitu kan. Tapi memang seperti itu. Jadi penyebab inflasi itu Pak, itu ada banyak penyebabnya. Inflasi itu kita bilangnya harga naik ya Pak ya. Jadi kalau yang menyebabkan harga naik itu tuh tidak hanya harga tersebut memang sudah dipatok segitu Pak, dan jangan disalahkan pemerintahnya istilahnya gitu ya, tapi bisa juga dari beberapa, misalnya contoh satu penyebabnya itu adalah dari pengaruh musiman. Musiman ini biasanya itu dari panen, tahun ajaran baru, jadi ada event-event tertentu. Memang wajar istilahnya, contoh misalnya cabai merah, cabai rawit itu mengalami kelangkaan. Kenapa? Karena dia tidak panen. Atau misalnya puso di daerah-daerah yang sumber produksinya sayuran. Itu. Nah, untuk dia mendistribusikan tersebut dari daerah panen saja sudah sedikit, apalagi misalnya contoh di Sumsel, misalnya didistribusikan dari Jawa ke Palembang. Nah, itu di Palembang itu akan semakin langka dan itu dia akan mahal juga Pak. Nah, itu bisa. Terus kemudian Bapak bilang kan tadi, kenapa sih nggak diatur? Oh, jangan salah Pak, kita diatur untuk beberapa komoditas. Contoh, jadi memang dalam inflasi itu ada namanya administrative price. Itu adalah yang sangat berperan sekali di masyarakat. Contoh, BBM. Itu diatur sama pemerintah, Pak. Nggak bisa, Ida. Contoh aja kebijakan subsidi, mau dicabut, mau diindak, itu pemerintah. Terus yang kemudian kedua, TDL, listrik. Contoh kasus Pak, yang kemarin nih kita di bulan apa tahun ini Mbak Elsie, kalau nggak salah Februari Maret itu ada diskon listrik. Inflasi itu langsung turun drastis, karena dapat diskon setengah, 50% ya kalau nggak salah ya. Nah, dan bisa bayangkan sesudahnya itu akan naik lagi. Jadi karena harga sudah normal, jadi naik lagi deh Pak. Nah, jadi untuk beberapa kasus itu karena memang itu seluruh masyarakat itu dia menggunakannya, memang itu kita diatur oleh pemerintah. Terus kemudian air minum, PDAM, tarif PDAM, jangan salah Pak, itu diatur. Terus kemudian gas, LPG. Nah, untuk yang bahan pangan, kita beberapa kali ya Bu ya, bahwa pemerintah ini sudah membentuk, istilahnya kita kan biasanya kalau pemerintah itu memang agak lambat karena ya itu tadi Pak, kita bentuk dulu satuannya, baru nanti turun ke lapangannya, kemudian baru nanti hasilnya apa. Memang maafkanlah ya Pak ya, memang seperti itu SOP-nya. Jadi untuk harga pangan itu yang pertama kemarin itu sudah ada khusus di Sumsel ya, nggak tahu saya kalau di setahu saya itu seluruh Indonesia, berarti mungkin di Bandung juga sudah ada. Itu adalah pembentukan Satgas Jagung kemarin itu dengan bekerja sama dengan kepolisian, kemudian Satgas Beras. Jadi memang untuk kita menjaga kestabilan harga beras itu dicari harga eceran tertingginya Pak. Nah, ini Satgas Beras dibentuk itu untuk mengendalikan biar nggak ada lagi itu yang namanya pedagang-pedagang nakal yang menjual di atas harga eceran tertinggi. Nah, itu salah satu usaha kami Pak pemerintah. Ini saya dari sisi sebagai pemerintahan ya Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang misalnya memang masih ada misalnya kenaikan atau misalnya harga memang mahal, itu mungkin juga ada beberapa misalnya kita sebut saja ya monopoli Pak. Nah, ini yang memang harus diwaspadai oleh pemerintah, monopoli dari perusahaan-perusahaan. Nah, itu kalau bisa memang pemerintah itu menjaga jangan ada misalnya contoh di suatu daerah ya Pak ya, kayak kemarin kami kalau saya pernah kasusnya itu adalah oligopoli ayam di Belitung. Nah, itu tuh dia itu
mengendalikan harga dengan seenaknya. Bisa loh Pak, di harga daging ayam itu di Belitung itu sampai 60.000. Padahal di kita cuman paling mahal kemarin 38.000 ya kalau nggak salah ya, menyentuh 38.000. Nah di sana sampai 60.000. Jadi memang perlu kepedulian lagi dari pemerintah melihat perusahaan-perusahaan mana yang istilahnya di suatu daerah itu memegang peranan penting dalam pasokan. Mungkin itu aja Pak dari kami. Saya istilahnya sedikit membela ya, bukan membela ya, menjelaskan istilahnya dari sisi pemerintahan. Baik, begitu. Terima kasih. Ini WA terakhir dari pendengar. Selamat pagi RRI, mau tanya pasar murah untuk warga yang tidak mampu atau untuk semua. Ini dari Pak Iwan di kilometer 12. Ibu Siti silakan. Kilometer 12 ya. Tadi untuk yang pasar gerakan pangan murah itu sudah kita pilih ya lokasi-lokasi yang padat penduduk, yang ramai, terutama untuk yang menengah ke bawah, dengan harapan kita mereka bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang murah. Nah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin yang warga sekitar, yang artinya memang kita juga warga sekitar boleh sih belanja. Tetapi memang untuk belanja itu kita batasi untuk yang pangan pokok tadi agar tidak terjadi istilahnya itu penimbunan ya mungkin ya, karena mungkin satu konsumen membeli banyak kan, nah takut seperti itu. Jadi kita batasi untuk yang beras SPHP paling banyak satu kantong itu kan 5 kilo, jadi cuman boleh 2 kantong. Baik. Terus untuk yang minyak goreng seperti itu juga. Baik. Ibu Siti juga Ibu Titu, nggak berasa kita sudah ada di akhir perbincangan kita pagi hari ini. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar, silakan dari Mbak Titu terlebih dahulu. Oke. Kalau saya lihat dari sisi harga ya Mbak ya, karena mungkin lebih concern ke penghitungan inflasinya ya. Kalau saya sih memohon istilahnya ya untuk para pendengar memastikan kembali kalau memang sedianya memang harga tersebut itu naik. Sebenarnya pada dasarnya masyarakat itu pintar. Kenapa? Karena dia akan beradaptasi. Misalnya contoh kita cabai ya naik ya, itu memang biasanya dia konsumsi cabenya misalnya sehari itu sekilo, karena misalnya harga naik, dia pasti akan improvisasi itu dengan cabenya jadi setengah kilo, sisanya untuk menambah kepedasan itu menggunakan lada, misalnya seperti itu. Jadi memang kalau misalnya memang terjadi kenaikan harga itu jangan terlalu panik dan jangan mengikuti ya istilahnya, wah ini lagi mahal nih mumpung murah kita timbun. Nah jangan, karena itu makin meningkatkan menambah ya kelangkaan dari barang tersebut. Jadi kalau saya sih mudah-mudahan ya masih terjaga istilahnya, apalagi di Sumsel ini ya, karena pemerintahnya juga kita sudah berkolaborasi mungkin dari Pemprovnya, kemudian dari kami BPS-nya, terus kemudian dari beberapa OPD terkaitnya, misalnya contoh dari DKPP yang menjaga mengadakan gerakan pasar murah ya Mbak. Nah ya mungkin seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan jangan panik kalau misalnya memang ada harga yang naik. Mungkin itu aja sih dari saya. Baik Ibu Siti silakan, mohon singkat saja. Ya. Kami juga mungkin pesan untuk pendengar, artinya memang seperti tadi, artinya pendengar ini kan banyak sudah pintar-pintar semua artinya ya, bisa ini ya, paling-paling memang kita itu tadi jangan sampai panik untuk yang gejolak harga yang tinggi ini tadi kan, seperti itulah. Jadi bisa bijak memilah nanti yang mana yang akan dibeli ataukah bisa disubstitusi di tempat yang lain, situ aja mungkin. Oke. Baik Ibu Siti, terima kasih. Ibu Titu juga terima kasih sudah hadir langsung menyapa pendengar di pagi hari ini. Sukses selalu, salam hangat untuk teman-teman di BPS dan juga Dinas Ketahanan Pangan ya. Baik. Pendengar, demikian Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 19 November 2025. Tadi kita sudah bersama dengan Ibu Titu Indrawati SST SEMSI, statistisi ahli media di BPS Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Ibu Insinyur Siti Zulfia MM, Kasih Distribusi Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Saya Esi dan rekan Bintoro pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Menyapa.